Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita sudah hancur, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua bersumber datang dari Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang bersih dan tulus, kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan lihat setiap hati kita. Mari, selama kita hidup hanya satu kali. Kata firman Tuhan, hidup manusia seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Yakobus 4:14. Itu mari kita mau takut sama Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 5, takutilah Dia yang bisa membunuh dan bisa masukkan ke kita dalam neraka. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, hidup kita diberkati. Dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3, orang yang takut akan Tuhan hidup taat kepada firman Allah. Hidup kita diberkati, keluarga diberkati, sampai anak cucu diberkati. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Baik berkat saat ini hidup di dunia, maupun hidup berkat yang akan datang, hidup di surga buat selama-lamanya bersama Tuhan. Itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan puji-pujian yang saya akan bawakan, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita hidup tidak boleh sembrono, hidup bertanggung jawab sama Tuhan, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Hidupku mau turut perintah Tuhan Yesus. Hidup di dalam firman Tuhan, sebagai pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori. Kekristenan adalah hidup sesuai dengan Kristus yang Tuhan telah tetapkan, yaitu hidupku di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkau Yesus, sentral hidup kami. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tanpa Tuhan hidupku tidak ada arti apa-apa. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku.
untuk firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Ampun. Kami butuh firman Tuhan, supaya kami tidak melangkah jalan yang salah, tapi melangkah selaras dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Rabu malam hari ini tanggal 19 Maret 2025. Bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Biar kita mau taat kata firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi mari kita menurut kehendak Tuhan. Waktu kita sisa, Bapak Ibu makin menjauhi dari hari kelahiran, makin mendekati titik akhir. Kata itu firman Tuhan. Tuhan berfirman dalam Mazmur 90:10, usia manusia 70 sampai 80 tahun. Setelah itu selesai, saudara. Itu mari kita mau, selagi kita hidup diberikan kesehatan, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Mau masuk ke surga, harus ikutin SOP surga. Yang punya surga Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau baca dalam Ibrani pasal 7. Berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah selesaikan Ibrani pasal 6. Sekarang pasal 7 ayat 1 sampai 10 tentang Abraham sangat diberkati Tuhan. Berjumpa dengan Melkisedek, imam besar yang agung mulia. Itulah Tuhan Yesus. Dan Abraham taat kepada firman Tuhan, dia memberikan persepuluhan, saudara. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan, saudara. Ya, ada hamba Tuhan yang dia bilang nggak perlu perpuluhan, salah, itu ngawur itu, saudara. Jangan turuti firman dari manusia. Jangan turuti firman pendeta, ikuti firman Tuhan. Karena pendeta bukan firman Tuhan. Saya bukan firman Tuhan. Saya adalah manusia yang diciptakan sama Tuhan. Pendeta manusia berdosa sama. Ya, jangan Pak, firman Tuhan jangan diperdebatkan. Tapi firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang tulus kita taati. Kita imani, kita hati. Kan kata-katanya firman Allah, Alkitab adalah firman Allah dari Tuhan. Kalau memang Alkitab firman Tuhan, mari kita konsisten, ikuti yang tertulis dalam Alkitab. Ya, jangan ngawur-ngawur. Semua hamba Tuhan jangan merubah firman Tuhan. Berdosa, saya hamba Tuhan senior. Saya hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Di atas 60 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Jangan ngatur-ngatur Tuhan. Tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Jangan mengubah-ubah firman Tuhan. Pakai akal-akal. Kita diberikan akal sehat. Diberikan hikmat. Itu datang dari Tuhan. Bukan untuk merubah firman Tuhan. Karena saya pernah dengar itu. Hamba Tuhan ngomong tidak ada lagi perpuluhan. Ngawur itu. Ya, perpuluhan itu firman Tuhan. Gak ada. Coba baca Alkitab. Ada ayatnya. Tolong kasih tahu saya. Yang mengatakan, oh perpuluhan tidak perlu lagi. Nggak ada, saudara. Semua taat. Maka firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 2. Selagi hidup kita sisa, ikuti firman Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Mari saya mau baca tentang Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab Melkisedek selalu adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Memang ini saudara ya, bicara pertemuan antara Abraham dan Melkisedek, itu tertulis di dalam Kejadian pasal 14 saudara. Saya mau baca ya. Ya, Kejadian pasal 14 ayat 9. Saya mau baca dulu ya. Kejadian pasal 14 supaya Bapak Ibu jelas bahwa ayatnya ada ya, bahwa pertemuan yang begitu indah dan Abraham taat. Maka Abraham itu tadi berkati. Taat selalu Abraham. Selalu perintah Tuhan taat ya. Dikatakan Kejadian 14 ayat 19-20 dikatakan, lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini itu pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siawi dan ke lembah raja. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ini Melkisedek itu
Ya, memang di Alkitab tidak dijelaskan Melkisedek, tapi jelas Melkisedek itu menurut saya sebagai hamba Tuhan, imam besar. Dikatakan sini kepadanya Abraham pun memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Nah, raja kebenaran siapa? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan berfirman di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui raja kebenaran. Yesus adalah raja kebenaran. Dikatakan juga raja Salem, raja damai sejahtera siapa? Yesus. Kalau saya baca dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, itulah Yesus. Ya, saya mau baca. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di sebabnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena yang mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi Raja damai sejahtera itulah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berfirman, damai sejahtera dari Tuhan yang Tuhan tidak berikan dari dunia ini. Yang bukan damai sejahtera dari dunia, tapi diberikan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera. Jadi Raja damai sejahtera jelas Yesus. Ia tidak berbapa, Yesus dari Roh Kudus, ya. Itu kan dari manusia, ya. Yusuf dan Maria itu bukan sebagai ayah bapak itu secara manusiawi, ya, tidak, ya. Itu dari Roh Kudus, ya. Ya, ini secara manusia horizontal, dia secara vertikal, ya, Yesus dari Roh Kudus, ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersusila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Itulah Yesus. Sama dengan anak Allah berarti identik, ya. Seperti saudara kalau hidup matematika, A sama dengan B sama dengan A, yaitu identik, saudara, ya. Yakob Rahma dengan saya pribadi, ya. Dalam keluarga saya sebagai kepala rumah tangga, dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, identik saya pribadi, ya. Identik itu. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak lur kita memberikan 1/10 dan segala rampasan yang paling, memberikan 1/10. 1/10 itu perintah Tuhan, saudara. Ya, itu coba saudara, ini perintah Tuhan ini. Baca di Malaki pasal ini. Ini Yesus, ya. Allah yang bicara lo ini. Ini firman Allah lo. Bawalah seluruh persembahan 1/10 itu ke dalam rumah perbendaran. Itu Tuhan sendiri. Malaki pasal 3 ayat 10. Ke dalam rumah perbendaran. Supaya ada 1/10 makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpangan. Ini Tuhan sendiri. Kok berani-berani lo pendeta itu meniadakan perpuluhan? Dari mana ayatnya, sudah? Ini Tuhan, bukan manusia yang berfirman. Tuhan sendiri, aku itu firman Tuhan. Mari Bapak Ibu takut sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu benar menjadi orang yang manis, yang taat kepada firman, lakukan semua firman Tuhan. Kecuali kalau alatnya bilang, sekarang tidak berlaku lagi. Tidak ada itu ayatnya. Perpuluhan tidak perlu lagi, ada ayatnya seperti itu. Tidak ada, sudah. Semua itu perintah Tuhan, iya dan amin. Dan belajar kita mau taat. Seperti Abraham taat. Taat Abraham memberikan 10/10. Ya, ini saya sebagai hamba Tuhan loh. Saya mengajar hati yang bersih tulus, nggak ada tujuan apapun supaya kita menjadi taat kepada firman. Itulah firman Tuhan. Ya, kita orang Kristen harus pandang kepada Kristus, taat menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungkut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu adalah keturunan Abraham. Inilah 1/10 memungut dari umat Israel. Nah, kita orang Israel rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau sampai di Israel ada perbuatan, itu urusan mereka. Berarti dia tidak taat. Kalau taat kepada firman Tuhan harus, karena ada ayatnya yang mengatakan perpuluhan sudah tidak berlaku lagi. Ada, tolong kasih tahu saya. Kalau ada statement mengatakan kalimat perpuluhan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ada ayatnya. Tolong kasih tahu saya. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan di atas 60 tahun. Nggak ada ayatnya. Ada ayatnya. Perpuluhan tetap. Yesus sendiri bicara kok dalam perjanjian baru. Dalam Injil Matius, Lukas, segala. Jangan yang satu dan jangan diabaikan itu, yaitu perpuluhan. Karena itu ketaatan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-6,
Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Coba ini. Melkisedek itu Yesus sendiri, ya, yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan supaya kita belajar taat. Tuhan ini sudah tidak butuh tuh uang kita. Tapi kita bukan Tuhan itu ketaatan. Ya, sebagai rendah hati kita mau taat kepada firman Tuhan. Supaya kita tidak boleh sombong. Kita diberkati sama Tuhan itu dari Tuhan. Kita semua aset-aset yang kita miliki milik Tuhan. Kita dilahirkan dari bayi yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Tapi kita punya aset begitu besar diberkati. Itu ingat dari Tuhan. Belajar kita taat, ya. Memberkati itu sangat, kata Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Kalau kita memberkati berkat itu, kata tadi, siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Mari belajar kita mau taat, jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, jangan menjadi hamba Tuhan yang bandel, jangan menjadi hamba Tuhan yang sok tahu, tapi belajar menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, yang taat kepada firman Tuhan. Ya, keselamatan terjadi itu karena iman dan ketaatan. Percaya kalau tidak taat iman, tapi kalau tidak taat bohong, saudara. Kata Yakobus pasal 4, iman tanpa perbuatan mati. Ya, itu tertulis dalam kitab Yakobus. Belajar kita mau taat. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Benar, kita lebih rendah hati. Kita lebih rendah diberkati dan lebih tinggi. Siapa yang tertinggi? Tuhan Yesus. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidupnya. Manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana yang tentang dia diberikan kesaksian, ya, bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipun juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan nyali. Mari, ya, jadi hamba Tuhan menerima berkat persepuluhan dari jemaat itu terima, asal hamba Tuhan tanggung jawab. Ya, kalau Bapak Ibu hamba Tuhan diberkati seperti saya diberkati, juga memberkati kepada orang lain, ya. Karena banyak jemaat-jemaat yang tidak mampu. Baik hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, ingat, ya, juga harus memberi berkat kepada anak-anak Tuhan jemaat yang tidak mampu. Dalam kejemaatan pelayanan penggebalaan saya sering membantu kepada jemaat-jemaat saya. Kalau saya terima berkat dari anak Tuhan, saya memberkati kepada mereka-mereka jemaat yang tidak mampu. Ya, belajar kita memberi berkat juga. Jangan hamba Tuhan hanya menerima saja, tapi tidak memberi. Jangan. Belajar kita hamba Tuhan, menerima berkat Tuhan, memberkati. Karena banyak jiwa-jiwa yang butuh berkat Tuhan. Kita hamba Tuhan harus menjadi saluran berkat, menjadi berkat. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Semuanya kita menjadi contoh teladan yang baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terus ayat ke-9, maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Ayat 10 yang terakhir, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak lurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak lurnya. Amin. Oleh karena itu mari, biar kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena suatu hari kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, kalau kita tidak taat bagaimana? Tidak bisa, saudara. Semua yang nanti berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tulis bahwa setiap kita punya rapot. Baca saudara dalam buah kitab Wahyu. Kita punya rapot nanti. Kita tulis dalam kitab-kitab kehidupan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup kita sementara di dunia ini. Ya. Oleh itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita mau taat, kata Yakobus pasal 1 ayat 22. Kita harus sebagai pelaku firman. Coba saya mau kasih ayat penutup lagi. Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman ini. Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jangan menjadi orang Kristen menjadi penipu. Ya, pendusta, pembohong, jangan. Tapi menjadi anak Tuhan yang benar. Ikuti teladan Kristus. Yaitu taat kepada firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Rupa cinta ia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita mau taat kepada firman Tuhan, biar kita menjadi anak yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena suatu hari kelinduan kita berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.